bahasanya kan sah atau tidaknya kalau ketua ya awal mulanya. Memang kan sejarahnya kan di tahun 2016 cuma ketua ya, jadi memang saya juga kurang paham sebenarnya. Cuman di balik kata sah dan tidak sahnya itu maksud dan tujuannya untuk apa? Yang pertama, karena sekarang posisinya sudah terbentuk. Nah, kalau masyarakat menganggap setelah 5 tahun dibentuk itu sebuah hal yang sia-sia, berarti perjuangan saya sia-sia dibentuk selama 5 tahun. Itu yang pertama. Nah, kalau secara perdes tadi mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Pak Buku sama Bu BD lah, itu karena terkait dengan peraturan desa. Nah, tapi kalau terkait dengan sistem yang sah atau tidak, jelas berarti kecamatan sudah mengesahkan secara administrasi karena sudah berani meng-ACC anggaran. Kan? Pun bupati pun juga sama, berarti bupati dan kecamatan juga statusnya mengesahkan. Berarti bukan hanya pemerintah desa yang mengesahkan, pun yang di atas pun juga kecamatan dan bupati juga mengesahkan. Nah, adapun pembuktian itu berdasarkan fakta. Nah, memang salah satu pendukungnya adalah PPRDes. Tapi faktanya juga adalah orang-orang yang ada di BUMDes, strukturalnya, organisasinya ada atau tidak, gitu kan? Kemudian SK-nya ada atau tidak, ada artinya ada tidak, nah memenuhi syarat atau tidak dulu kan. Nah, kalau dianggap memenuhi syarat oleh kecamatan, maka dianggap lolos atau sah, BUMDesnya dianggap sah, ya kan? Nah, setelah BUMDesnya dianggap sah oleh kecamatan, dilanjutkan ke bupati, mekanismenya begitu kan? Bupati menyetujui, berarti tandanya secara garis komando bukan diakui dan disahkan oleh bupati dan kecamatan. Sederhana itu. Nah, tapi kalau dibalik masalah sah dan tidak sahnya ada unsur lain yang mana sedang dipaparkan. Karena sekarang posisinya BUMDes sudah berdiri lebih dari 5 tahun. Nah, adapun memang kalau kesalahan itu anggaplah ada kesalahan dalam prosesnya gitu. Entah dari mana orang karena belum dianalisa ada tentang detail. Kan? Nah, tapi dibalik alasan dan sah dan tidak sahnya itu sebenarnya masyarakat itu pengen nggak sih ada BUMDes? Katanya demi kemajuan kan. Nah, selama saya juga berada di BUMDes selama 5 tahun itu demi kemajuan masyarakat desa Bombang. Kenapa saya bertahan 5 tahun di BUMDes? Karena menunggu momen sekarang nih. Ketika nanti ada dana, kira-kira masyarakat juga bisa melaksanakan harapannya seperti itu Pak. Makanya selama 5 tahun 2022, 2023, 2022, 2023 nggak ada penanganan jadi banyak masalah. Tapi di tahun 2024 ini alhamdulillah ada penanggalan Pak. Ya kita implementasikan atau kita realisasikan. Adapun memang ada kendala. Nah pun kita tidak diam, sebenarnya mengambil solusi terbaik sudah berkoordinasi dengan DPD maupun pemerintah desa. Adapun memang belum terselesaikan yang mungkin tinggal menunggu waktu saja. Nah begitu keputusan saya ini masalah sah dan tidak sah itu muaranya kemana? Kalau memang muaranya sekedar pengen dibentuk baru BUMDes ya silakan. Atau kalau sah dan tidak sah itu hanya merujuk pada kerugian yang sebelah mana? Karena BUMDes selama melakukan tahun itu selalu ada masuk buat PAD. Sedikit besarnya itu ada. Dari zaman Mas Sarwan itu cuma 600.000. Ya, masuk PAD BUMDes itu cuma 600.000. Orang-orang juga tadi ada itu juga udah lama menurut Mas Sarwan. Nah, itu ada 2021 juga pun ada sedikit banyaknya di inspektorat juga diperiksa, alhamdulillah susah. Kan memang pada saat itu inspektor datang mengecek semua alhamdulillah selesai semua. 2022 juga kita masuk PAD karena kita punya warisan dari Mas Sarwan. Alhamdulillah. Sebabnya. Adapun aturan-aturan yang kegiatan yang didasari atau kegiatan BUMDes itu didasari oleh apa? Didasari oleh ADRT. Adapun ada perubahan ADRT, makanya betul ada perubahan. Tahun 2021 yang terakhir kita gunakan karena 2022 itu belum disahkan. Itu. Nah, saya silakan kembalikan aja ke Pak Ketua bagaimana? Saya dulu. Soalnya tadi pembahasan saya. Kita itu berdiskusi. Oke. Jadi begini Mas Tadi. Iya Mas Tadi jangan mengurusi masalah ini. Jangan sederhanakan masalah ini. Oh, saya nggak sederhanakan. Kita bisa Jadi hukum acara itu tidak boleh dikesampingkan Mas. Oke. Substansi itu baru bisa dikatakan substansi sepanjang hukum acara tidak diabaikan. Oke. BUMDes itu bagian dari hukum acara. Oke. Di dalam peradilan pun beracara semuanya harus sesuai dengan hukum. Oke. Nggak bisa mengabaikan hukum acara. Nggak bisa ditafsir ini sudah jadi kemudian sudah disahkan oleh kecamatan ya sudah. Berani tak diuji kan begitu. Kalau
masih mencoba untuk melakukan komentar, gitu kan. Apapun pembelaan Mas Gede, Mas Adi, gitu, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumennya, itu ya artinya omong kosong, begitu. Jadi ketika ada perdes, ketika ada musdes, silakan hadirkan perdesnya, silakan hadirkan dokumentasinya, siapa yang waktu itu musdes, siapa juga yang hadir di situ. Kemudian perdes itu menjadi rujukan dari ADART. Nggak bisa ada ART tanpa adanya perdes, termasuk mungkin penunjukan atau pergantian pengelola musdes, gitu. Jadi saya mohon sekali lagi untuk tidak mensederhanakan ini terkesan ada upaya pembodohan. Kita rujukannya aturan. Kalau Mas Adi rujukannya aturan juga, ayo kita uji ke yang berkompeten, gitu kan? Oke, kalau Mas Asya, mohon maaf masih sambil dengan Oh, cukup banget lah. Ya, makasih Pak. Saya mau menanggapi Akhira ya. Kebetulan di sini tuh saya pun sebagai video sama Novi kayaknya sih ada dana yang akan dikaitkannya dari 20% dari koperasi merah putih. Nah itu pun adanya seperti itu, saya pengennya ya ayo yang kompeten warga saya ya tetap kan itu juga kita tuh bakal bahas itu di dalam musdesus, karena itu pun pengennya saya tuh karena ada hal-hal yang harus kita bahas Pak. Harus ada tokoh masyarakat, harus ada di situ juga yang punya pensiun. Jadi dia itu bekerja di pensiunan kayak bank seperti itu di koperasi itu. Terus kayak mahasiswa yang sudah istilahnya sarjana itu libatkan. Dan adanya warga, ayo kita duduk bersama karena kebetulan BUMDes pun membutuhkan di koperasi merah putih itu bersangkutan sama BUMDes nih, berkaitan, tidak bakal lepas dari BUMDes seperti itu. Adanya AA di sini, Hendra, Pak Haji, semua di sini. AA diterima